Karena itulah, perbandingan dengan Lionel Messi seringkali menjadi tidak adil. Setiap pemain punya karakteristik sendiri. Tantangan bagi Kylian Mbappe bukanlah menjadi Messi, tetapi menemukan cara untuk menjadi versi terbaik dirinya tanpa harus meniru sesuatu yang pada dasarnya memang I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do. Situasi di tubuh Real Madrid kini semakin memanas setelah muncul peringatan serius dari dua legenda mereka, Luka Modric dan Sergio Ramos. Keduanya secara tegas mengingatkan bahwa klub bisa menghadapi gelombang kekacauan di Liga Champions UEFA jika situasi terkait Kylian Mbappe tidak segera dikendalikan. Menurut mereka, masalah yang terjadi saat ini bukan hanya soal performa di atas lapangan, tetapi juga menyangkut kestabilan mental dan keharmonisan tim. Luka Modric menekankan bahwa atmosfer ruang ganti adalah kunci utama kesuksesan Madrid di Eropa selama bertahun-tahun. Ketika fokus pemain mulai terpecah, maka dampaknya bisa sangat besar di pertandingan-pertandingan krusial. Sementara itu, Sergio Ramos berbicara lebih keras. Ia memperingatkan bahwa Real Madrid bukan klub biasa. Tekanan di sana jauh lebih besar dibanding tim manapun. Jika satu masalah dibiarkan berkembang, maka efek domino bisa menghancurkan segalanya, terutama di kompetisi sekelas Liga Champions UEFA yang tidak memberi ruang untuk kesalahan kecil sekalipun. Kasus yang melibatkan Kylian Mbappe kini dianggap sebagai titik rawan. Sorotan media, kritik fans, hingga tekanan internal dinilai bisa mengganggu fokus tim secara keseluruhan. Jika tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin performa Real Madrid akan semakin menurun di momen-momen penting. Pernyataan dari dua sosok besar ini bukan tanpa alasan. Mereka adalah bagian dari era kejayaan Madrid, memahami betul bagaimana tekanan bisa berubah menjadi kekuatan atau justru kehancuran. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana klub merespons situasi ini. Jika Madrid gagal meredam gejolak ini, maka apa yang dikatakan Luka Modric dan Sergio Ramos bisa menjadi kenyataan. Sebuah gelombang kekacauan yang datang tepat di saat yang paling tidak diinginkan di panggung terbesar Eropa. Bahkan, kekalahan yang dialami Real Madrid dari Bayern Munich kini dianggap sebagai sinyal bahaya yang sangat keras. Bagi Luka Modric dan Sergio Ramos, hasil tersebut bukan sekedar kekalahan biasa, melainkan warning nyata bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di dalam tim. Keduanya menilai bahwa dalam situasi seperti ini, tidak bisa hanya mengandalkan satu sosok untuk menyelamatkan segalanya. Nama Kylian Mbappe pun kembali menjadi sorotan. Ekspektasi besar yang diberikan kepadanya dinilai justru berpotensi menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan kerjasama tim yang solid. Secara tersirat, muncul perbandingan dengan Lionel Messi, seorang pemain yang sering dianggap mampu menggendong tim dalam kondisi sulit. Namun, menurut pandangan banyak pihak, Kylian Mbappe bukanlah tipe pemain yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan kolektif yang kuat. Inilah yang kemudian menjadi inti peringatan dari Luka Modric dan Sergio Ramos. Jika Kylian Mbappe terus bermain dengan ego tinggi dan tidak membangun chemistry dengan rekan setimnya, maka dampaknya bisa sangat merugikan Real Madrid, terutama di laga-laga besar. Mereka menegaskan bahwa kesuksesan Madrid di masa lalu selalu dibangun dari kolektivitas, bukan individualitas semata. Bahkan di era para Galacticos sekalipun, keseimbangan tim tetap menjadi kunci utama. Pesan ini jelas dan tegas. Kylian Mbappe harus beradaptasi, menurunkan ego, dan mulai bermain untuk tim jika ingin benar-benar menjadi bagian dari sejarah besar Real Madrid. Jika tidak, maka gelombang kekacauan yang diperingatkan bisa benar-benar menjadi kenyataan. Menjadi seperti Lionel Messi bukanlah hal yang bisa disamakan begitu saja dengan pemain lain. Bahkan untuk sosok sekaliber Kylian Mbappe. Ada banyak alasan mengapa hal itu sangat berbeda dan sangat sulit. Pertama,
Messi memiliki gaya bermain alami yang nyaris tidak bisa ditiru. Cara dia menggiring bola, membaca ruang, hingga mengambil keputusan terjadi begitu spontan, seolah tanpa berpikir. Ini bukan sekedar latihan, tetapi kombinasi bakat langka dan insting sepak bola tingkat tinggi yang sangat jarang dimiliki pemain lain. Kedua, Messi bukan hanya pencetak gol, tetapi juga playmaker utama. Ia bisa turun ke tengah, membangun serangan, membuka ruang, sekaligus menyelesaikan peluang. Peran ganda seperti ini membutuhkan visi permainan luar biasa. Sementara pemain seperti Kylian Mbappe lebih dikenal sebagai finisher dan eksploitasi ruang, bukan pengatur tempo permainan. Ketiga, konsistensi di level tertinggi. Lionel Messi mampu tampil luar biasa selama lebih dari 1 dekade tanpa penurunan signifikan. Ia terus menjadi pembeda di pertandingan besar, baik di level klub maupun internasional. Konsistensi seperti ini adalah hal yang paling sulit dicapai dalam sepak bola modern. Keempat, mentalitas dalam tekanan. Messi sering berada di situasi di mana seluruh tim bergantung padanya, dan ia tetap mampu menjawabnya. Ia tidak hanya bermain bagus, tetapi juga menentukan akhir pertandingan di momen krusial. Terakhir, chemistry dengan tim. Messi tidak bermain sendiri, tetapi mampu membuat seluruh tim bermain lebih baik. Ia mengangkat performa rekan-rekannya, bukan justru membebani mereka. Inilah yang membuatnya berbeda. Bukan hanya hebat secara individu, tetapi juga secara kolektif. Karena itulah, perbandingan dengan Lionel Messi seringkali menjadi tidak adil. Setiap pemain punya karakteristik sendiri. Tantangan bagi Kylian Mbappe bukanlah menjadi Messi, tetapi menemukan cara untuk menjadi versi terbaik dirinya tanpa harus meniru sesuatu yang pada dasarnya memang sulit untuk disamai. Luka Modric. Real Madrid bukan tentang satu pemain, ini tentang tim. Kami pernah melewati banyak tekanan di Liga Champions UEFA, dan yang membuat kami bertahan adalah kebersamaan. Jika ada ego yang lebih besar dari tim, maka itu akan menjadi masalah. Semua pemain harus bermain untuk lambang di dada, bukan nama di punggung. Sergio Ramos. Saya sudah melihat banyak situasi seperti ini. Di Real Madrid, tekanan itu nyata. Kalau tidak siap, kamu akan tenggelam. Tidak ada yang lebih besar dari klub ini. Kalau ingin sukses di sini, kamu harus berkorban, berjuang, dan bermain sebagai satu kesatuan. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever.